Assalamualaikum Mam, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini saya pengen sharing aja ya bersama bunda-bunda di rumah tentang tips mempersamai anak di rumah. Tips ini saya rangkum dari hasil saya mempersamai Hadijah di rumah. Jadi saya cuma sharing aja nih Mam. Kalau menurut saya yang pertama itu adalah setting mindset. Siapa yang di setting mindsetnya? Yaitu orang tuanya. Bunda dan juga ayahnya. Apa yang kita tanamkan itu adalah anak. Anak merupakan aset yang sangat berharga daripada harta-harta lainnya gitu. Ketika kita sudah tertanam di dalam mindset kita bahwa ini anak ini sangat berharga, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk merawatnya, membimbingnya, ya, mendidiknya. Baik itu sejak dia lahir itu kita sudah persiapkan bagaimana cara mendidik anak kita gitu ya. Nah, kenapa? Adalah di alasan selain itu kita ini diberikan Allah amanah anak yang nanti akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi ya benar-benar anak itu aset yang sangat berharga. Makanya kita orang tua berilah contoh yang baik pada anak kita ya. Maksimal mungkin kita mendidik dia. Nah, itu ya tips pertama. Kemudian tips yang kedua adalah jadilah orang tua sebagai teladan yang baik buat anak. Siapa mau ikut Qiyamul Lail? Iya saya gitu. Allahu Akbar. Salat ya. Hari-hari kita bersama anak di rumah itu dia sangat mencontoh perilaku kita ya, karena dia tiap hari melihat kita, otomatis apa yang kita buat ya bisa dia ikutin gitu. Jadi berusaha kita sebagai orang tua untuk semaksimal mungkin berlaku baik di depan anak kita. Oh ya, kalau kita misalnya ada saat-saatnya ya, misalnya ada saatnya kita lagi emosional atau gimana gitu, tapi berusahalah jangan di depan anak kita gitu. Tapi kita netralisir emosi kita supaya anak kita hanya melihat kebaikan dari kita. Nah, itulah dia tadi ya, yang kedua, teladan, menjadi teladan bagi anak kita. Yang ketiga, kita membiasakan anak itu mendengar perkataan-perkataan baik atau kalimat thayyibah. Ya Rob. Astagfirullah. Nah, kalau yang poin ketiga ini, misalnya gini, selalu kaitkan segala sesuatunya itu dengan Allah. Takbirnya Allah. Jadi kita sambil mengenalkan Allah kepada anak kita, menanamkan cinta Allah kepadanya, itu kita selalu mengaitkan segala sesuatunya pada Allah. Jadi pergunakanlah kalimat-kalimat zikir ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, 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 alhamdulillah. Walaupun dia masih anak-anak, masih bayi, tapi tetap aja kita sering mengatakan itu ya. Seringlah kita saat bermain, saat belajar, katakanlah itu subhanallah nak, bagus sekali ya mainannya gitu, masya Allah, indah sekali ciptaan Allah, seperti itu. Jadi kita benar-benar selalu mengawali dengan mengagungkan Allah gitu ya, agar dia juga mencontoh kita. Kemudian misalnya saat bangun tidur itu kan kita mestinya bersyukur ya kepada Allah. Nah, itu kita tanamkan. Nah, kita bangun tidur itu kita bersyukur sama Allah. Coba kita doa dulu ya. Sambil kita ya dengan kreativitas bunda-bunda di rumah, saya yakin bunda-bunda sangat kreatif ya gimana untuk menanamkan rasa syukur ini. Kalau saya sendiri di rumah bangun tidur itu, setelah doa bangun tidur saya buat doa bersyukur sambil saya nyanyikan. Misalnya gini, alhamdulillah wa syukrulillah, terima kasih ya Allah sudah membangunkan Hadijah di pagi yang indah ini. Terima kasih ya Allah, Hadijah alhamdulillah sehat. Nah, seperti itu. Terus ditambah lagi, Hadijah lebih sehat, Hadijah lebih kuat. Nah, itu ya untuk penanaman kepada anak kita. Kita terima kasih pada Allah. Jadi selalu aja kenalkan Allah, kaitkan Allah dalam segala aktivitas ya, walaupun saat bermain, belajar dan sebagainya. Burung ciptaan Allah. Ya, oke.
Kemudian ada lagi, misalnya kita saat memuji dia gitu ya, Masya Allah anak bunda pintar sekali, Masya Allah anak bunda cantik lahir batin ya nak gitu. Jadi selalu katakan itu. Kalau kita memuji dia cantik supaya dia tetap rendah hati, nah ucapkanlah diawali dengan mengagungkan Allah dulu gitu ya, supaya dia terbiasa bahwa dia tahu yang menjadikan dia cantik itu bukan dia sendiri tapi Allah, seperti itu. Jadi Masya Allah cantik lahir batin ya nak ya, jadi bukan parasnya aja yang cantik tapi batinnya juga cantik. Jadi doa juga kan kalau kita sering mengucapkan ke dia seperti itu. Sudah, kemudian misalnya saat belajar kita melihat tanaman, kita melihat pohon, misalnya kita melihat buah-buah ya, kan banyak sekali setiap hari kita selalu melihat makanan dia, misalnya buah apa yang dia makan gitu ya. Contohnya semangka, misalnya buah semangka ciptaan Allah, buah semangka warnanya merah, buah semangka rasanya manis, Hadijah suka sekali. Nah itu tuh lagu-lagu santai aja gitu, jadi dibuat-buat sendiri aja, tapi tetap yang di awalnya tuh dikenalkan Allah gitu ya, karena Allah lah yang menciptakan semua hal yang indah, baik tanaman, hewan, dan kita juga ya, gitu yang kita tanamkan. Hadijah, kucing nak, manusia ciptaan, hewan ciptaan, tumbuhan ciptaan, alhamdulillah. Kemudian ada lagi, misalnya ketika kita melakukan kesalahan, jangan lupa untuk meminta maaf ya, dan juga mohon ampun sama Allah. Itu pun kita tanamkan sejak dini ya, kita biasakan sejak dini. Walaupun dia belum bisa ngomong, tapi biasakan aja gitu. Nanti insya Allah ketika dia bisa ngomong, udah tertanam di mindset dia. Oh begini ya bunda ya, seperti itu. Jadi misalnya gini, dia keinjak buku ya, misalnya kita kasih buku tapi dia berdiri terus diinjak gitu ya, kan belum tahu, tapi kita ingatkan, nah itu nggak bagus ya, buku itu letaknya di atas meja, buku itu harus diangkat gitu, coba cium dulu bukunya, maaf ya buku, seperti itu contohnya ya. Jadi kita mengajar dia menghargai buku gitu, menghargai ilmu. Kemudian apalagi misalnya Quran ya, waktu belajar Quran jatuh Quran dibuat dia, ajarin nah itu Quran letaknya harus di atas, jangan di bawah, tidak di bawah, tidak dicucuk Qurannya nak, minta ampun sama Allah, astagfirullah, coba sebutkan astagfirullah gitu, ampunkan saya ya Allah. Nah itu ringan ya, tapi itulah kebiasaan-kebiasaan yang cobalah kita setiap hari dirutinkan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita nantinya kalau dia udah bisa bicara, tertanamlah hal-hal yang seperti itu pada anak kita ya. Kemudian ada lagi, coba kita tanamkan rasa cinta pada Rasulullah SAW.